Salam bahagia dan salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, nama fasilitator saya Bapak Saprudin SPD dan Bapak pengajar praktik saya Bapak Munadirin SPD. Perkenalkan, nama saya Lestari SPD, berasal dari SMK Negeri 1 Kendal, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan bagaimana gambaran diri saya setelah 3 tahun menjadi guru penggerak yang mewujudkan nilai-nilai peran sebagai guru penggerak. Di mana seorang guru penggerak hendaknya memiliki nilai-nilai yang dapat menguatkan peran guru penggerak dalam kontribusinya di sekolah masing-masing. Sebagaimana sudah kita pelajari, adapun nilai-nilai guru penggerak meliputi 1. Berpihak pada murid. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, mandiri. Yang kelima adalah inovatif. Yang pertama, berpihak pada murid. Nilai ini merupakan dasar bagi saya untuk merancang pembelajaran dan menuntun murid saya untuk merdeka belajar dalam belajarnya dan agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Adapun kegiatan yang berpihak pada murid yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan meliputi 1. Menerapkan merdeka belajar, di mana pada kegiatan merdeka belajar yang mana penerapan kurikulum merdeka ini tidak boleh ada paksaan dari siapapun. Penerapan proyek berupa penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana saya memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengutamakan perkembangan dan kebutuhan murid, menciptakan suasana nyaman serta menyenangkan di kelas, dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata serta mengutamakan keberpihakan pada murid di dalam pembelajaran. Saya menciptakan suasana yang bebas dari tekanan, adanya perhatian yang berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan budaya literasi kelas, di mana gerakan yang saya lakukan bertujuan untuk memupuk kebiasaan dan motivasi membaca siswa agar mampu menumbuhkan budi pekerti melalui buku bacaan. Yang ketiga, melakukan kegiatan sarapan pagi bersama, di mana kegiatan ini berupaya menumbuhkan karakter positif pada diri murid seperti disiplin, peduli, tertib, tenggang rasa, bertanggung jawab, dan religius. Yang keempat, membuat kesepakatan kelas, sebagaimana di sini saya lakukan sebagai media komunikasi yang baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan sehingga setiap murid perlu dihargai. Yang kelima, melakukan pendampingan murid. Di sini saya memberikan ketenangan dan fokus pada murid dalam pembelajaran, serta memberikan bimbingan khusus ketika murid ada kesulitan dalam pemahaman materi. Dan juga saya akan berperan menjadi teman murid agar lebih dekat, di mana saya bisa mengenal lebih baik karakter murid tersebut. Untuk nilai yang kedua adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus mampu membangun hubungan kerja, komunikasi, dan rasa ketergantungan yang positif dengan semua pemangku kepentingan di sekolah, agar dapat bersama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila, sehingga guru dan murid bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Adapun kegiatan kolaboratif yang sudah dan akan saya tetap lakukan secara berkelanjutan meliputi 1. Berdiskusi dengan rekan teman sejawat 1 mata pelajaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran mata pelajaran saya. Yang kedua, bersama kepala sekolah dan unsur pimpinan merancang program sekolah yang membangun kolaborasi murid.
Yang ketiga, pada kegiatan P5, saya dan rekan serta murid berkolaborasi untuk merancang modul, melakukan persiapan pelaksanaan sampai evaluasi dan refleksi. Yang keempat, melibatkan wali atau orang tua dalam pengambilan keputusan penting tentang murid dan evaluasi perkembangan murid. Yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua murid beserta UMKM yang berada di dekat lingkungan sekolah, terutama pada murid. Untuk nilai yang ketiga adalah reflektif. Nilai ini sangat penting bagi guru penggerak karena merupakan momen yang harus memikirkan kembali apa yang sudah dikerjakan dengan memiliki pola pikir terbuka dan selalu mengevaluasi diri terhadap kelebihan ataupun kekurangan dengan tujuan melakukan perbaikan. Saya mampu dan harus selalu melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan reflektif yang sudah dan akan tetap saya lakukan secara berkelanjutan. 1. Melakukan evaluasi hasil pembelajaran dan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan tindak lanjut atas umpan balik, saran, kritik yang diberikan oleh orang lain demi perkembangan pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan supervisi pembelajaran dengan kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Yang keempat adalah nilai mandiri. Sebagai guru penggerak yang memiliki nilai mandiri, saya harus memiliki semangat yang kuat untuk terus mau belajar, mengambil tanggung jawab, dan turun tangan untuk melakukan perubahan tanpa menunggu perintah dari atasan. Di mana saya adalah guru yang mandiri, yaitu guru yang mampu memotivasi diri sendiri untuk melakukan perubahan baik untuk diri sendiri atau lingkungan. Dengan begitu, saya mengembangkan diri baik secara mandiri maupun adanya tugas dari sekolah. Kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid maupun kemampuan saya. Adapun kegiatan mandiri yang sudah dan akan tetap saya lakukan secara berkelanjutan. 1. Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran atas kesadaran sendiri. Yang kedua, mengembangkan diri dengan mengikuti beberapa pelatihan minimal 1 tahun sekali, baik secara online maupun secara offline. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas praktisi MGMP Project IPAS dan guru penggerak. Yang keempat, meningkatkan produktivitas diri seperti membuat modul bagi murid dan membuat karya-karya yang inovatif demi perkembangan pembelajaran di kelas. Adapun nilai yang kelima yaitu berupa inovatif, di mana nilai ini merupakan pedoman bagi saya agar dapat terus memunculkan gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah dan jeli dalam melihat peluang demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Di mana saya mampu membuat gagasan atau solusi yang tepat setiap permasalahan yang ditemukan dari hasil evaluasi atau refleksi di setiap kegiatan. Adapun kegiatan inovatif yang sudah dan akan tetap saya lakukan secara berkelanjutan meliputi 1. Membuat pembelajaran dengan metode yang bervariasi disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, melakukan praktek secara langsung yang berdampak pada murid dan sangat menginspirasi. Yang ketiga, menyusun bahan ajar sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang tugas demonstrasi kontekstual saya, yaitu berupa modul 1.26, yaitu berupa nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. See you next time. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.